hiasan tanpa lukisan, beratap jerami, beralaskan tanah. Namun semua ini milik kita. Memang semua ini punya kita sendiri. Hanya alang-alang pagar rumah kita, tanpa anyeli, tanpa melati. Hanya bunga baku tumbuh di halaman. Namun semua itu punya kita. Memang semua itu milik kita. Haruskah kita beranjak ke kota yang penuh dengan tanya? Lebih baik di sini. Rumah kita sendiri. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Rumah kita ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pemirsa TVRI Bengkulu di mana saja Anda berada. Senang sekali kita sore hari ini bisa berjumpa kembali dalam acara Sambung Rasa TVRI Bengkulu Bersama Kita Maju. Dan pemirsa, tema kita hari ini adalah antisipasi menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN 2015. Tentu ini merupakan sebuah tantangan untuk seluruh masyarakat Indonesia dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Untuk memperbincangkan masalah tersebut pemirsa TVRI Bengkulu, di TVRI Bengkulu saat ini sudah hadir 2 orang narasumber yang tentunya akan berbincang banyak mengenai masalah tersebut. Langsung saja saya perkenalkan kepada Anda pemirsa. Narasumber kami yang pertama ada Bapak Dedi Arif Hendrianto. Beliau merupakan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Perwakilan Bengkulu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, sehat Pak ya? Alhamdulillah. Cerah hari ini. Iya. Kemudian pemirsa, narasumber kami yang kedua ada Mas Herwarso. Beliau merupakan Wakil Ketua Forum Masyarakat Peduli Karantina Ikan Provinsi Bengkulu. Assalamualaikum Mas, selamat sore. Waalaikumsalam, Iya, terima kasih untuk kedua narasumber kami yang sudah hadir di TVRI Bengkulu sore hari ini. Dan tak lupa pemirsa, kami juga perkenalkan kepada Anda ada audiens yang tentunya sudah hadir di studio kami ini akan meramaikan acara Sambung Rasa. Mereka adalah dari pelaku usaha perikanan di Kota Bengkulu. Tepuk tangan untuk para audiens kita sore hari ini. Iya, baik. Dan pemirsa, nanti juga kami akan mengundang Anda untuk berdialog, berinteraktif bersama kami melalui line telepon 0736215541. Sekali lagi di 0736215541. Baik pemirsa, kita langsung saja berbincang dengan narasumber kami. Yang pertama saya ke Pak Dedi. Masyarakat ekonomi ASEAN. Ini kita sudah mendengarnya sudah cukup lama, lebih kurang dari tahun 2012 atau 2013. Tetapi baru diterapkan 2015. Ini sebenarnya apa masyarakat ekonomi ASEAN ini, Mas? Ya, terima kasih Mas Anggrit. Jadi masyarakat ekonomi ASEAN itu adalah sebuah bentuk integrasi anggota-anggota negara anggota ASEAN. Jadi ada 9 negara. Itu ada integrasi perdagangan bebas yang sudah menyatukan diri membuat sebuah sistem
Jadi awalnya itu pada tahun 97, Oktober 97 dulu di Kuala Lumpur tuh pemimpin-pemimpin ASEAN membicarakan ASEAN itu mau seperti apa sih, sehingga mereka sudah sepakat negara ASEAN ini harus stabil ekonominya, harus bisa kompetitif. Sehingga ke belakang kemudian di tahun 2006 KTT di Bali 2003 KTT di Bali juga dibahas mengenai itu, bagaimana kelanjutan bahasan di tahun 97, kemudian di tahun 2006, 2007 dan akhirnya di tahun 2011 kalau tidak salah itu di Kuala Lumpur disepakati untuk percepatan kapan masyarakat ekonomi ASEAN itu dilaksanakan, karena masyarakat ekonomi ASEAN ini kan sama halnya dengan masyarakat ekonomi Eropa. Iya. Jadi di Eropa sendiri sudah terjalin sebuah sistem yang harmonis, mereka memberlakukan standar yang dari tempat lain harus mengikuti. Kita juga demikian. Jadi nanti kalau ada arus perdagangan bebas dari Indonesia ke Malaysia, dari Vietnam ke Indonesia, itu standarnya akan sama. Jadi kalau yang tidak sama standarnya nanti akan tidak bisa berkompetisi dan barangkali mungkin value-nya akan menurun, harganya akan sangat rendah, dan itu bahkan bisa saja dianggap reject nanti. Jadi itu yang harus kita siapkan saat ini. Ya. Kemudian di sektor kelautan dan perikanan sendiri juga harus siap untuk menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN ini. Nah, dari kita lihat dari peluangnya untuk masyarakat perikanan Indonesia bagaimana ini? Ya, jadi sektor kelautan dan perikanan itu merupakan sektor yang sudah ada dalam blueprintnya masyarakat ekonomi ASEAN di 2015. Untuk komoditi unggulan yang sudah disodorkan, karena ini sudah endorse ya, endorse itu kan otomatis mau tidak mau harus dilaksanakan kan gitu. Jadi di kita tuh ada lobster, udang, patin, kemudian rumput laut, itu yang sudah ditawarkan kepada sesama anggota ASEAN. Bagaimana standarnya ini harus sama. Jadi apalagi negara kita adalah negara produsen terkaya sebenarnya. Ya, di dunia. Jadi konsepnya itu ngapain sih kita impor, kan begitu. Lebih bagus kita ekspor. Sementara negara-negara ASEAN yang lain kan mereka tidak punya wilayah maritim. Nah, begitu. Jadi kesiapan kita ya memang harusnya sudah mulai dari sekarang. Tinggal di depan mata ini 2 bulan lagi. Iya, tinggal 2 bulan lagi. Dukungan pemerintah daerah harus tinggi. Kemudian kalau pemerintah pusat, kita sebagai instrumen kita juga sudah siap mempunyai sistem yang akan kita terapkan kepada masyarakat. Yang penting masyarakat bagaimana bisa sadar. Makanya awal langkah kami yang pertama adalah melakukan sertifikasi laboratorium kami. Laboratorium kami itu sudah disertifikasi ISO 17025. Itu sudah standar internasional. Jadi ada jaminan mutu untuk ikan yang hidup bebas dari beberapa penyakit yang dipersyaratkan oleh negara luar. Kemudian untuk barang-barang yang mati, ikan-ikan yang mati, yang beku, yang sudah diolah juga bisa kita jamin mutunya. Kemudian kita juga telah membentuk Formikan di Bengkulu ini, Forum Masyarakat Sadar Mutu dan Karantina Ikan, yang telah dikukuhkan oleh Bapak Gubernur pada April 2014. Ada SK Gubernurnya, ada SK Kepala Badannya. Jadi sebenarnya Bengkulu ini sudah siap, karena saya pikir ini Bengkulu ini raksasa yang sedang bangun. Kemudian komoditi perikanan Bengkulu juga sangat luar biasa. Apabila itu diklaim barangnya oleh daerah lain kan sangat miris sekali gitu ya. Betul, kan gitu Mas Anggrit. Iya. Kemudian saya coba ke Mas Heru ini. Tadi dikatakan oleh Pak Dedi tadi, Bengkulu sudah siap untuk menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN dari segi perikanan. Nah, sebenarnya bisa dijelaskan bagaimana saat ini kondisi perikanan Bengkulu ini? Yang jelas karena saya pelaku ikan hidup, bukan ikan tangkap ya, karena kalau tadi sempat disinggung oleh Pak Dedi, ikan itu kan ada ikan tangkap, kemudian ada ikan tawar konsumsi dan ikan hias dalam hal ini. Nah, kalau dari saya karena pelaku usaha dalam ikan hias berarti ikan hidup. Berarti paling tidak kita mesti menjaga mutu yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini BKIPM. Nah, oleh sebab itu kita akan ngikutin. Nah, rupanya dari pemerintah sendiri, dari BKIPM itu punya program jadi jemput bola. Jadi kita yang terus dibina bagaimana untuk menjaga mutu
dari kesehatan ikan itu tersendiri, karena kami ikan hidup berarti kita menjaga tentang kesehatannya. Terus kemudian bagaimana cara ketika ikan itu sakit dan lain-lainnya, karena kalau ikan hidup itu yang ditentukan adalah kualitasnya itu. Jadi kalau dari situ kami rasa cukup siap karena sudah di backup oleh BKIPM. Yang dinaungi oleh Permikan ini apa saja? Mulai dari ikan tangkap, kemudian ikan tangkap, ikan konsumsi, terus kemudian ikan hidup, terus ikan hidup dalam hal ini ikan hias, terus kemudian ada juga ikan konsumsi hidup dalam hal ini lobster. Nah di situ, oleh sebab itu dari Formikan ini kan dari macam-macam pelaku usaha, jadi kita bentuklah Formikan ini tadi. Kalau untuk kita berbicara untuk menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN ini, yang paling mana, yang bidang apa ini yang paling berpeluang untuk bisa bersaing lah di ASEAN? Yang paling bersaing di ASEAN, saya rasa semuanya paling bersaing karena bisa dalam semua. Hal ikan konsumsi itu juga cukup sangat bersaing. Terus kemudian dari ikan hias kita lagi terus kembangkan lagi karena produksi ikan hias, karena saya tahu di sini ikan cupang, ikan itu bagus, banyak pelaku usaha, cuma kita harus meningkatkan kualitasnya itu tadi. Nah dari situ semua kita lihat peluang-peluangnya cukup besar. Karena kalau ikan hias itu pun kalau kita pangsa lokal harus dikembangkan lagi menjadi lebih luas lagi gitu. Kalau untuk Provinsi Bengkulu sendiri, pemasarannya saat ini sudah kemana, Mas? Kalau Provinsi Bengkulu masih di provinsi lokal. Lokal. Kita belum sampai keluar. Nah makanya itu kita persiapkan. Karena kalau kita keluar itu selalu kita lewat Jakarta. Jadi diakui oleh ikan Jakarta. Padahal itu kan ikan dari Bengkulu. Begitu. Ruginya ke Bengkulu ruginya ya. Padahal ikannya dari Bengkulu tapi ikan dari Bengkulu Jakarta. Yang dapat nama Jakarta. Begitu. Saya kembali ke Pak Dedi. Pak Dedi, untuk menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN ini, antisipasi apa yang sudah dilakukan BKIPM Bengkulu ini? Ya, jadi salah satunya kami sudah mempunyai laboratorium uji kesehatan ikan dan mutu yang terakreditasi. Satu, karena itu wajib. Karena bagaimanapun juga nanti kita akan bersaing. Karena kalau ikan kita yang tidak dijamin, itu tidak bisa diterima oleh negara luar. Saya mendengar informasi tahun depan itu kita sudah ada penerbangan internasional. Jadi sebenarnya sangat pas sekali itu. Jadi kita bisa maju, jadi kayak slogan TVRI, bersama kita maju kan gitu kan. Kita harus sama-sama dukung. Jadi kita sudah persiapkan sertifikasi laboratorium, kemudian BKIPM sendiri pusat yang di Jakarta itu ditetapkan sebagai otoritas kompeten. Jadi yang bisa memberikan sertifikasi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan adalah kami. Ya di pusat terutama kan gitu kan. Nanti dilegalisasi oleh Bapak Kepala Badan itu dalam bentuk sebuah sertifikat jaminan mutu yang secara global dikenal dengan HACCP. Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point, itu yang pertama. Yang kedua, kemudian yang ketiga, kita juga sebagai otoritas kompeten dalam sertifikasi Good Fish Quarantine System. Jadi dari hulu hingga hilir, dari hulu itu misalkan dari induk dibuat menjadi benih sampai ke pasca panen, itu kan ada sistem yang sudah terintegrasi. Nah, di tengah-tengahnya itu kita sebagai protokol untuk cara karantina ikan yang baik. Jadi kalau sebuah establish atau sebuah farm seperti tempatnya Mas Heru ini sudah kita sertifikasi dengan cara karantina ikan yang baik, dunia luar itu sudah pasti akan menerima. Jadi biasanya kan saat ini kan kalau kita mau kirim barang, pelaku usaha dari Indonesia mau kirim barang keluar, kirim sampel dulu, kan begitu. Saat ini nanti tidak seperti itu. Sudah disertifikasi tidak, sejauh mana sejarah penyakitnya, sejauh mana traceability tentang mutu, nantinya akan seperti itu. Tidak perlu kirim sampel lagi, kirim dokumen saja, kan begitu. Akhirnya kesepakatan-kesepakatan itulah yang bisa memudahkan perdagangan bebas di negara ASEAN. Kemudian persiapan-persiapan yang sudah kita laksanakan adalah kita meningkatkan kompetensi personil. Jadi personil kami bekali dengan ilmu-ilmu teknis. Seperti ada ahli parasit, kita punya ahli bakteri. Kita juga mempunyai alat, barangkali di Bengkulu satu-satunya yang mempunyai alat deteksi virus ikan. Hanya kami satu-satunya yang notabene-nya kita diagnosa pemeriksaannya hanya 2 jam.
Kalau dulu kan kita bisa sampai 10 jam, kita sudah bisa 2 jam. Bahkan bisa dilihat langsung oleh customer, ini loh hasilnya positif atau negatif. Jadi bisa mengambil keputusan nanti. Persiapannya ya beberapa yang terkait dengan MEA adalah itu. Ya. Kemudian kalau untuk tadi sudah disebutkan SDM dari balai sendiri, dari badan sendiri. Kemudian kalau untuk pelaku usahanya apa yang diberikan oleh BKIPM sendiri untuk pelaku usaha ini? Ya. Apakah ada pelatihan atau bagaimana, Pak? Ya, jadi anggota Formikan ini sebenarnya kan anggota yang terpilih. Jadi kami memilih dari berbagai elemen pemangku kepentingan keterkaitan dengan perdagangan komoditi perikanan. Itu kami pilih siapa kira-kira yang mampu, mau, dan bisa konsisten terhadap jaminan mutu ini. Karena tidak semua orang tuh bisa masuk ke dalam anggota Formikan karena kesibukan yang pertama kan begitu. Kemudian elemen masyarakat ini ada dari Sivitas Akademika, kemudian pelaku usaha, kemudian ada dari LSM, nelayan. Jadi dekan pun ada kita masukkan sebagai anggota Formikan. Tujuannya adalah mereka sebagai perpanjangan tangan kami dalam kaitan dengan sosialisasi sistem jaminan mutu ini. Nah begitu, Mas. Ya. Kemudian saya ke Mas Heru lagi. Kalau yang dirasakan selama ini, sebelum kita menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN ini, dari Formikan sendiri bagaimana ini menanggapi sebelum dan nanti ketika akan memasuki ini? Yang jelas kalau misalkan sebelum, ya kita seperti biasa-biasa saja. Jadi kita terbatas. Dalam artian terbatasnya adalah misalkan dalam hal pemasaran. Tapi kalau misalkan dalam ekonomi ASEAN nanti tahun 2015 otomatis kesempatan itu jauh lebih besar lagi. Kesempatan kita untuk mengembangkan usaha juga jauh lebih besar lagi. Kesempatan-kesempatan yang ada karena apa? Daya saing itu akan juga semakin banyak. Kemudian kebutuhan tentang masyarakat market ya, terutama market juga kita akan lebih luas. Selama ini kan kita terbatas dalam satu daerah tertentu. Kalau dalam ini dalam Bengkulu ya, tapi kalau misalkan kita sudah kebuka kita bisa lebih luas lagi. Ya, tapi kalau misalnya nanti dari negara ASEAN yang lain masuk ke Bengkulu nanti? Tentunya kalau misalkan kita mengikuti standar-standar yang ada, yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, malah justru kita aman-aman saja, malah justru diuntungkan. Karena apa? Mereka ketika datang ke tempat ini, kalau misalkan mereka datang di Bengkulu, rupanya di Bengkulu ada produk yang berkualitas, tentunya pasti akan juga dipromosikan ke daerah asal mereka. Tentunya di situ. Ya, baik. Kita tahan dulu, kita undang dulu para audiens sudah hadir. Baik, kami di sesi pertama ini kami terima 2 penanya, silakan. Langsung, ya, dari Mas siapa? Silakan. Mohon dibantu mic-nya. Iya. Baik, nanti silakan disiapkan pertanyaannya untuk audiens yang lain, untuk pertanyaan berikutnya nanti. Baik, silakan dari siapa Mas namanya? Iya. Saya dari nelayan. Di sini yang pertama kami pertanyakan, dalam rangka menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN itu mungkin luas, sangat luas. Cakupannya sangat luas sekali. Sekarang kita lihat berdasarkan pemantauan kami, perhatian kami, jangankan nantinya masyarakat ASEAN, lokal aja dulu. Iya. Kadang-kadang kita Bengkulu masuknya ikan dari Padang, dari Lampung, itu harga ikan Bengkulu hancur. Iya. Nah, ini perlu cara-cara untuk mengatasi. Jadi maksud kami di sini sebagai pelaku usaha terutama di bidang perikanan, kami sedih ikan kami segar. Berangkatnya jam 5 subuh, pulangnya jam 10 pagi, masih hidup-hidup. Tapi harga kalah dengan harga ikan Padang tadi ataupun dari Lampung. Aneh kan, seharusnya harga ikan segar ini yang lebih tinggi, yang harus lebih mahal. Kenapa harga ikan kita kalah? Ya karena mereka jual di bawah standar. Ukuran ikan kita misalnya harga 10 modal untuk store faktur untuk nelayan. Terus ikan yang masuk dari Padang ataupun dari Lampung tadi mereka bisa jual 8.000. Berarti pengelola ataupun pengelola ikan tadi kita bisa rugi Rp2.000 kan. Karena kalah harga. Itu satu. Yang kedua, harapan kami dari pelaku usaha ya dengan adanya Formikan terus
Badan Karantina Ikan, kita berharap nanti ke depannya jangan seperti ikan dari Padang ataupun dari manapun ikan itu masuk ke Bengkulu, ya jangan sembarang masuk, setidaknya ada. Terlalu bebas sudah. Iya, bebas ada ini dulu. Apakah ikan itu layak dikonsumsi apa tidak? Apakah terjangkit virus penyakit? Apakah tidak? Inilah yang membatasi. Mungkin itu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Romi. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, silakan. Kalau sudah ada, baik. Oh ya baik, nanti. Ya baik, langsung ini sepertinya ini yang pertama ini pertanyaan dari Mas Romi ini ke Mas Heru ini. Iya. Kenapa ikan kita rendah dibanding dengan ikan dari Padang, dari Lampung, dari Medan juga bahkan? Betul. Jadi begini, kalau kami melihatnya adanya MEA ini, ekonomi ASEAN ini malah justru diuntungkan pelaku usaha dan nelayan lokal. Memang yang kita rasakan adalah ketidakadilan dalam hal pasar. Seperti yang tadi disinggungkan oleh Mas Romi tadi. Ketika ada barang dari luar itu jauh lebih murah daripada harga kita yang harusnya standarnya jauh lebih baik di tempatnya kita. Tapi kalau misalkan nanti sudah ada standar seperti itu, pasti yang barang-barang yang dari kurang berkualitas Bengkulu, ya, belum tentu bisa masuk di tempatnya kita. Itu menolong oleh pelaku usaha lokal untuk kita bisa lebih bangkit lagi. Di situ itu yang kami rasakan, karena yang saya rasakan juga pernah mengalami hal yang sama seperti itu. Ada yang harga dari ikan yang standarnya di bawah, tapi masyarakatnya sekarang ini mereka melihatnya bukan kualitas yang utama, tapi yang mana yang murah itu yang diambil begitu. Tapi kalau misalkan nanti kita masuk di dalam era ini, pasti akan kita jauh lebih baik lagi untuk sebagai pelaku usaha, karena masyarakat diberikan pemahaman yang baru, kemudian diberikan pengertian-pengertian yang baru. Kualitas itu yang utama, bukan harga murah itu. Ya, tapi gitu. untuk sementara 2014 ini dari Formikan sendiri tidak bisa menghentikan ikan-ikan yang masuk dari luar provinsi Bengkulu untuk karena sifatnya Formikan ini adalah bukan pemangku ataupun pembuat keputusan kebijakan, karena ini adalah perkumpulan dari berbagai macam elemen yang tadi disinggung oleh Pak Dedi tadi. Kita nggak ada istilahnya wewenang untuk hal itu. Tapi kita wewenang kita adalah yang pertama, kita paling tidak kita bisa saling menjaga mutu antar sesama anggota Formikan itu. Iya. Pak Dedi. Ya. Ini sebenarnya fungsinya fungsi dari Badan Karantina sendiri. Nah, mengapa ikan-ikan lain yang dari Padang, dari Lampung banyak sekali masuk ke Bengkulu? Apakah tidak ada harus ditetapkan untuk 2014 ini untuk karantina sendiri? Jadi kita harus pahami dulu fungsi karantina ya. Tugas dan fungsi karantina adalah mencegah masuk dan tersebarnya hama penyakit ikan baik dari luar maupun keluar ataupun antar area. Jadi kalau sebagai contoh, dari Padang kok bisa masuk dari ke Bengkulu, itu sah-sah saja sepanjang itu dokumennya telah dipenuhi. Kalau itu dokumennya tidak dipenuhi, itu pasti kita akan lakukan tindakan. Bisa saja kita musnahkan, bisa saja kita tahan. Tetapi kita juga perlu mengingat bahwa kondisi personil kami juga saat ini masih sedikit, sehingga kami perlu disupport dari pemerintahan daerah. Terutama kita harus bisa berkolaborasi. Ini tugas kita bersama. Terutama barangkali kami sudah sering melakukan koordinasi dengan Dinas Perikanan. Ayo kita tingkatkan ikan kita supaya kita bisa bersaing dengan ikan luar, supaya ikan luar juga tidak usah masuklah ke sini. Terus saya juga bingung saat ini. Bengkulu ini kan sentra produksi perikanan, bahkan kita merupakan wilayah Minopolitan. Ya, Minopolitan. Tapi untuk memenuhi kebutuhan di masyarakat Bengkulu sendiri itu kok masih bisa kurang gitu. Ya, apakah banyak yang keluar ataukah memang harga luar lebih tinggi dibandingkan harga Bengkulu? Makanya tadi yang disinggung oleh Pak Heru, harga kita mungkin cenderung lebih mahal, harga luar cenderung lebih murah, karena masyarakat saat ini masih belum sadar tentang mutu. Yang penting murah dibeli. Contohnya ada beberapa salah satu swalayan supermarket untuk ikan, untuk fresh fish, itu kalau tidak banting harga ya tidak laku. Iya. Iya, makanya apalagi sudah mendekati masa expirednya ya. Betul. Tetapi kami juga sudah melakukan antisipasi kepada salah satu
supermarket fresh fish itu kita jamin mutunya di sana, bahwa ikan yang dijual di supermarket tersebut aman untuk dikonsumsi manusia, karena telah kami lakukan diagnosa bahwa ikan yang di situ bebas dari formalin, salmonella dan E. coli. Jadi salah satunya adalah itu. Jadi harusnya masyarakat sudah pintar memilih mana ikan yang bermutu, mana yang tidak. Jangan hanya untuk kenyang perut, tetapi biaya rumah sakitnya tinggi kan gitu. Baik, nanti dilanjutkan Pak Dedi dan juga Mas Heru, karena kita akan jeda sejenak pemirsa. Dan untuk Anda yang di rumah, nanti setelah selingan berikut ini kami akan undang Anda untuk bergabung bersama kami di 21541. Kita selanjutnya akan menyaksikan lagu dengan judul Ikan Pais. Silahkan Nenda dan Rani. Ikan pais, kelapanya muda, dibungkus daun talas rapi-rapi, dikebek tali mesyang. Ikan pais, lemak rasanya, makan ke nasi putih, paneh-paneh, ulam ke jering muda. Rasanya lemania, makan sebungkus sama-sama, nasi sepiring sudah habis, rasa nak tambah. Rasanya lemania, badan keringnya niti-niti, sambalnya pedeh tambah lagi, habis segala. Ikan pais, kelapanya muda, dibungkus daun talas rapi-rapi, dikebek tali mesyang. Ikan pais, lemak rasanya, makan ke nasi putih, paneh-paneh, ulam ke jering muda. Rasanya lemania, makan sebungkus sama-sama, masih sepiring sudah habis, rasa nak tambah. Rasanya lemania, makan sebungkus sama-sama, sambalnya pedeh tambah lagi, habis segala. Sambalnya pedeh tambah lagi, habis segala. Apa sih beda penjara dengan lembaga pemerintah itu? Apa sih bedanya? Bengkulu ini tingkat residivis hanya 0,01%. Tantangan dan kendala membangun Provinsi Bengkulu dengan ragam persoalannya, seperti ekonomi, politik, hukum, maupun